Rizwan menghela nafasnya, dengan berat hati dia mengiyakan permintaan Bagas. Yang, kok kamu aneh-aneh aja sih minta mie ayam kayak gitu? Tanyaku saat Zewan keluar dari ruangan kami. Gak tahu Yang, tiba-tiba aja pengen mie ayam yang ayamnya paha kanan, jawab Bagas. Kamu juga minta es cendol Mejiku Hibiniu kan tadi sama si Anwar? Tanyaku lagi. Iya Yang, biar seger terus lucu gitu. Ih jadi keingetan, si Anwar udah dapat belum ya itu cendol? Keke Bagas. Kamu aneh banget sih Yang, makan yang wajar-wajar aja kan bisa. Kasian anak-anak pusing 7 keliling nyari makanan aneh gitu, ucapku. Ya gimana Yang, aku maunya itu, kalau gak diturutin aku gak bakalan bisa konsen kerja, cicit Bagas. Aku memijat dahiku pelah, kenapa selera makan Bagas jadi aneh seperti ini? Saat pulang kerja, Bagas tiba-tiba membelokkan mobilnya ke sebuah minimarket, dia bilang sedang pengen permen Yupi. Bagas masuk ke dalam minimarket sedangkan aku menunggu di mobil saja, aku melihat seekor kucing kecil yang sedang mengeong-ngeong di samping mobil kami, sepertinya dia sedang kelaparan, air mataku luruh begitu saja saat melihat kucing kecil itu. Belakangan ini bukan hanya Bagas yang aneh, namun aku pun demikian, aku sering sekali baper dan mudah menangis. Dulu, seorang Lita sangat jarang menangis, walaupun cobaan dan kerasnya hidup berulang kali mengguncang hidupku, aku tetap kuat bagai karang. Namun sekarang, melihat kucing saja bisa membuatku menangis sampai segukan. Yang, kenapa nangis? Tanya Bagas khawatir. Itu kucingnya kasihan, ucapku sambil terisak. Oh gitu, bentar ya, Bagas kembali ke dalam minimarket, ternyata dia membeli makanan kucing dan memberikannya pada kucing kecil itu. Udah aku kasih makan yang kucingnya, jangan sedih lagi ya, ucap Bagas sambil memegang tanganku. Yang, kucingnya kasihan, masih kecil udah punya kumis, dia pasti diledekin sama teman-temannya, ucapku masih sambil menangis. Bagas malah tertawa terbahak-bahak mendengar ucapanku. Kok kamu malah ketawa? Jahat banget sumpah kamu tuh. Ucapku emosi. Iya maaf sayang, aku udah jahat, maaf ya. Maaf juga ya empus, ucap Bagas sambil membelai kucing kecil yang sedang makan di pinggir mobil. Kenapa emosiku jadi mudah turun naik seperti ini? Batinku. Aku juga pernah menangis di rumah makan Padang saat makan kepala kakap, saat itu aku merasa sangat sedih karena kakap yang ada di hadapanku mungkin saja tulang punggung keluarganya, tapi nasib sial harus dia alami karena terbunuh dan menjadi santapan makan siang kami. Aku juga pernah menangisi kaki 1000 yang aku temukan di taman belakang rumah, aku merasa sedih karena membayangkan dia harus memakai sepatu sebanyak 1000 pasang saat dia akan pergi ke sekolah. Sungguh aku tidak tahu, dari mana aku punya pemikiran absurd kayak gitu. Ditambah aku harus menangisi pikiran-pikiran absurdku itu. Aku juga jadi luar biasa manja pada Bagas, kalau di rumah kemana-mana pengen digendong, mandi pengen dimandin, makan pengen disuapin, resek banget lah pokoknya. Manjanya Bagas masih kalah jauh dengan manjaku saat ini. Aku juga tidak tahu kenapa aku bisa jadi menyebalkan seperti ini. Yang, maafin aku ya, ucapku saat di perjalanan pulang. Maaf kenapa sayang, tanya Bagas lembut. Belakangan ini aku resek banget ya Yang, nyusahin kamu terus cicitku. Aku seneng kok disusahin sama kamu, keke Bagas. Jadi bener kamu ngerasa aku nyusahin kamu? Sinisku. Enggak sayang, maksud aku bukan gitu, aku seneng aja belakangan ini kamu manja banget sama aku gak keberatan sama sekali kok, malah aku seneng, ucap Bagas sambil menggenggam tanganku. Benar. Selidikku. Iya, apalagi kalau kamu kasih jatah aku malam ini sampai pagi, keke Bagas. Siapa takut? Ucapku dengan nada menggoda. Bagas lalu menekan pedal gas dalam-dalam agar cepat sampai ke rumah. Setelah selesai makan malam kami tidak membuang waktu untuk kembali mengobarkan hasrat liar dan gelora cinta kami. Aku merasa kurang enak badan saat bangun di pagi hari,
perutku terasa bergejolak. Apa karena semalam Bagas terlalu aktif dan bersemangat menggempur tubuhku hingga aku kehabisan energi seperti ini? Tapi aku tidak memberitahukan pada Bagas bahwa aku kurang enak badan pagi ini. Dia pasti akan sangat heboh jika aku memberitahunya bahwa aku sakit. Bisa-bisa meeting akbar seluruh divisi dibatalkan. Aku sengaja memakai lipstik dengan warna terang untuk menyembunyikan wajahku yang terlihat sedikit pucat. Entah kenapa keringat ingin mengalir dari dahi dan bagian tubuhku yang lain. "Udah sarapannya, Yang?" tanya Bagas. "Udah, Yang, ayo berangkat," ucapku. Bagas memacu mobilnya dengan kecepatan sedang. Aku memijat kepalaku yang terasa sedikit keleyengan. "Kenapa, Yang? Sakit kepalanya?" tanya Bagas. "Enggak, Yang, kayaknya ini iketan rambut aku kekencengan," dustaku. "Oh gitu," ucap Bagas. Untung aja Bagas percaya aja, kekehku dalam hati. "Pagi semuanya," sapa Bagas saat masuk ke dalam ruang meeting. "Pagi Pak," ucap para karyawan kompak. Lalu aku duduk di samping Rizwan, sementara Anwar duduk di depan menemani Bagas presentasi. "Dapat mie ayam dari mana kemarin?" tanyaku pada Rizwan. "Dapat dari depan Bu, harganya 300.000, karena saya bawa ayam sendiri, terus si topping ayamnya langsung dibikin di situ," kekeh Rizwan. "Good job," pujiku sambil terkekeh. "Ibu kok pucat?" tanya Rizwan. "Iya gitu," tanyaku balik. "Kalau sakit gak usah ikutan meeting aja Bu, ada saya sama Anwar," ucap Rizwan. "Aku gak apa-apa kok," ucapku. Namun setelah setengah jam rapat berlangsung, aku merasa perutku semakin bergejolak, keringat dingin mengucur dari tubuhku, pandanganku seakan berputar, 2 detik kemudian tubuhku ambruk. Aku masih mendengar suara Rizwan yang berteriak memanggil nama dan memegang tanganku agar aku tidak jatuh dari kursi. Setelah itu aku tidak mengingat apa-apa. Saat aku tersadar, aku sedang berada di dalam mobil, tubuhku saat ini berada di pangkuan Bagas, dia terlihat sangat khawatir. "Sayang," lirihku. "Yang kamu udah sadar?" tanya Bagas. "Kita mau kemana?" cicitku. "Ke rumah sakit," jawab Bagas. "Gak usahlah Yang, aku udah gak apa-apa," ucapku. "Gak apa-apa gimana? Kamu sakit Yang?" ucap Bagas sedikit membentakku. "Kok kamu bentak aku?" rajukku, lalu aku turun dari pangkuan Bagas dan duduk di sampingnya. Maaf Yang, aku gak maksud bentak kamu, aku cuman khawatir kamu sakit," lirih Bagas. "Aku benci sama kamu. Kamu udah berani bentak aku, kamu udah gak cinta lagi sama aku," ucapku sambil menangis. "Sumpah ya Lita. Lu lebay banget anjir. Sejak kapan lu menye-menye kayak gini? Lu tahu kan si Bagas cuman khawatir sama lu," runtukku dalam hati. Sejak dulu aku paling tidak suka sama cewek yang lemah, menye-menye, cengeng dan lebay, tapi kenapa sekarang aku menjelma menjadi cewek kayak gitu? "Yang, bukan gitu Yang." "Iya Yang, aku salah, maafin aku," ucap Bagas sambil memeluk tubuhku. Aku hanya terdiam, tidak berontak maupun membalas pelukan Bagas. "Yang, udah dong jangan ngambek lagi ya, aku salah," lirih Bagas. "Kamu jangan pernah bentak aku lagi, aku sakit hati," ucapku. Iya, sekali lagi maaf ya sayang," ucap Bagas sambil menghapus air mataku. "Makasih banyak ya Lord, punya suami baik dan sabar banget. Kayaknya kalau gue punya bini resek kayak gini, udah ditinggal di lampu merah tadi," kekehku dalam hati. Saat sampai di rumah sakit, Bagas memangku tubuhku hingga di ruang IGD. Seorang dokter berkerudung hitam langsung menghampiri kami. "Dok, istri saya tadi pingsan," ucap Bagas. "Saya periksa dulu istri Bapak," ucap sang dokter. Dokter mengarahkan stetoskop ke arah dada dan perutku lalu memeriksa kondisi tubuhku dengan melakukan beberapa tes kesehatan. "Nak, Lita baik-baik saja?" tanya Pak Johan. Beliau datang bersama Bu Hanum dan Nenek, tersirat kekhawatiran yang besar di wajah mereka.
Lagi nunggu diperiksa dokter ya, ucap Bagas. Bagaimana keadaan menantu saya dok? Tanya Bu Hanum. Selamat Bu, menantu Anda hamil. Langsung diperiksa saja ya di dokter kandungan, ucap dokter ramah. Nek Lita hamil nek. Ucap Bu Hanum sambil memeluk tubuh nenek. Yang, makasih. Ucap Bagas memeluk erat tubuhku. Aku masih linglung, masih belum percaya bahwa akan ada makhluk lain yang hidup dalam rahimku. Sus, tolong antar ke dokter Billy ya, ucap dokter pada seorang suster. Dok, boleh gak dokter kandungannya cewek aja? Pinta Bagas. Jangan bilang kamu cemburu sama dokternya. Cibir Bu Hanum. Dokter dan suster terkekeh mendengar permintaan Bagas, akhirnya aku ditangani oleh dokter kandungan bernama Aisyah. Dokter Aisyah menyambut kami dengan ramah saat kami masuk ke dalam ruangannya. Aku diminta untuk berbaring di atas kasur, dan dokter Aisyah mulai memeriksa kondisi tubuhku. Wah ini babynya ada 2. Ucap dokter saat melihat hasil USG di layar monitor. Apa? Kami kompak berteriak. Nih lihat, ada 2 titik kan di sini, dokter Aisyah menunjukkan 2 buah titik di layar monitor. Kandungannya sehat, usianya sudah 6 minggu, tambah dokter Aisyah. Air mataku luruh saat melihat 2 titik di layar monitor, perasaan bahagia membuncah ruah dalam hatiku. Bagas bersujud di atas lantai sambil terus mengucapkan hamdalah, pundaknya bergetar, sepertinya dia juga menangis. Bu Hanum dan nenek juga berpelukan sambil menangis haru, Pak Johan terlihat sedang menghapus air matanya. Terima kasih sayang, ucap Bagas sambil menciumi wajahku, lalu dia meluk tubuhku erat. Giliran Bu Ih. Bu Hanum menyeret Bagas agar menjauh dari tubuhku. Terima kasih ya Lita, mantu kesayangan ibu, ucap Bu Hanum sambil mencium keningku cukup lama. Terima kasih Lita. Ucap Pak Johan sambil mencium puncak kepalaku. Sehat-sehat ya nak, ucap nenek sambil mencium pipi kanan dan kiriku. Air mataku kembali luruh melihat betapa besar kasih sayang yang mereka berikan padaku. Dokter Aisyah tersenyum melihat kami yang begitu bahagia mendengar kabar kehamilanku. Maaf ya dok, keluarga saya heboh benar kekehku. Anak pertama ya mbak? Tanya dokter. Anak pertama, cucu pertama, juga cicit pertama kekehku. Wah, ini baby-babynya pasti jadi pemegang tahta tertinggi di keluarga nanti, ucap dokter. Pastinya dok, kekehku. Dokter menyuruhku untuk memakan makanan sehat dan olahraga ringan, dokter juga melarangku melakukan aktivitas yang berat dan melelahkan. Aku, nenek, Bu Hanum dan Pak Johan sedang duduk menunggu Vegi asistennya Bu Hanum menebus obat dan membayar administrasi. Bagas kemana Bu? Tanyaku. Masih ngetem di ruangan dokter Aisyah, jawab Bu Hanum. Ngapain? Tanyaku. Paling nanya masih boleh minta jatah atau enggak, kekeh Bu Hanum. Blus. Pipiku memerah mendengar ucapan Bu Hanum. Ayo pulang. Ajak Bagas, dia terlihat menenteng kresek berisi obat. Nak, nanti sore para pelayan udah mulai kerja ya di rumah kamu. Ibu gak mau Lita kecapean, kalau Lita butuh sesuatu kan gampang tinggal minta tolong, kalau kalian cuman berdua di rumah nanti repot. Cerocos Bu Hanum. Iya Bu, ucap Bagas patuh. Ayah juga udah nyewa ahli gizi sama chef gua tinggal di rumah kalian, tambah Pak Johan. Mertua gue ewe lawan. Aku berjoget dalam hati. Makasih ya ayah, ibu, liriku. Kami yang harusnya terima kasih sama kamu sayang, ucap Bu Hanum. Lalu kami pulang ke rumahku dengan mengendarai mobil masing-masing. Pak, nanti bapak langsung aja balik ke kantor, saya pulang aja, ucap Bagas pada Pak Udin, supir perusahaan kami. Baik Pak, ucap Pak Udin. Yang, sekarang aku paham, kenapa belakangan ini aku manja banget sama kamu, kekehku. Kenapa coba? Goda Bagas. Ada 2 Bagas junior di sini, ucapku sambil mengelus perutku yang masih rata. Bagas tertawa terbahak-bahak mendengar ucapanku.
Pantes aja yang, manjanya kamu bener-bener di luar nalar, walau aku seneng-seneng aja kamu manja kayak gitu, tapi aku juga bertanya-tanya, ini kamu kesambet apa? Keke Bagas. Bawaan anak kamu ini mah pasti. Manjanya gak ketulungan, sinisku. Gak apa-apa baby babinya Dedi, manja aja. Dedi siap manjain 24 jam. Ucap Bagas sambil mengelus perutku. Yang, kamu juga ngidam makanan aneh-aneh gara-gara bawaan bayi gitu ya? Tanyaku. Kayaknya iya, ucap Bagas sambil tertawa. Kita kudu kasih si Rizwan sama si Anwar bonus gede yang, kasihan mereka sering frustasi ngadepin ngidam kamu yang absurd, ucapku. Iya, entar aku kasih bonus yang gede sama mereka. Kayaknya ini aku ngidam aneh-aneh gara-gara otak ibunya yang juga absurd deh, Keke Bagas. Jadi aku absurd. Sinisku. Yang, kalau aku bilang enggak, aku bung tahu. Ucap Bagas sambil mencium pipiku gemas. Yang, ih malu ada Pak Udin, ucapku sambil mencubit lembut lengan Bagas. Saat sampai di rumah, sudah banyak orang di sini, sepertinya pelayan-pelayan yang disewa oleh Bu Hanum sudah datang. Mereka lalu memperkenalkan diri mereka masing-masing, ada 7 orang pelayan, 1 orang kepala pelayan, 1 chef dan 1 ahli gizi yang berada di rumah kami. Sayang, kamu gak usah kerja lagi ya, pinta Bu Hanum saat kami makan malam bersama. Sekali-kali boleh kan Bu? Takutnya Lita bete di rumah terus, pintaku. Seminggu sekali ya, tawar Bu Hanum. 2 kali deh, tawarku. Jangan lebih dari 2 hari pokoknya, ucap Bu Hanum. Puan, nyonya ada tamu, ucap seorang pelayan. Ternyata Dipta datang ke rumahku, sepertinya dia langsung ke sini setelah pulang kerja. Setelah mencium tangan nenek, Bu Hanum dan Pak Johan, Dipta memeluk tubuhku dengan erat. Selamat ya Mbak, lirihnya. Makasih Dip, lirihku. Halo dedek bayi, kenalin ini Uncle Dipta ganteng. Keke Dipta saat mengurai pelukannya, lalu dia berbicara dengan perutku seakan sudah ada bayi besar di sana. Alah Uncle, bilang aja Pale. Cibir nenek. Biar gaya dong nek. Protes Dipta. Semua orang terkekeh mendengar pertengkaran nenek dan Dipta. Selamat ya gas, ucap Dipta. Tang bro, itu isinya 2, Keke Bagas. Kembar. Tanya Dipta heboh. Iya dong. Tokcer kan punya gue. Sombong Bagas. Pak Johan menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah putra semata wayangnya. Puan, nyonya ada tamu, ucap seorang pelayan. Siapa lagi? Tanyaku. Assalamualaikum, ucap geng Sultan kompak. Waalaikumsalam, balas kami. Geng Sultan mencium tangan Pak Johan, nenek dan Bu Hanum bergantian. Udah pada makan belum? Tanya Bu Hanum. Belum Bu, lapar nih kita, jawab Dani tanpa malu-malu. Tolong siapin makanan buat mereka ya, pinta Bu Hanum pada seorang pelayan. Ada apa sih gas, nyuruh kita kumpul sampai nyumpahin masuk neraka segala? Tanya Fadil. Serem banget ancamannya. Tambah Kenzo. Maksudnya apa? Tanyaku. Si Bagas kirim pesan di grup, jam 7 kumpul nyuruh kita ngumpul di sini, yang gak datang masuk neraka. Ucap Farel. Kami kompak terbahak saat mendengar ucapan dari Farel. Terus kalian kesini gegara takut masuk neraka. Ledeku. Ya kali aja si Bagas punya kenalan orang dalam gitu bisa masukin gue ke neraka, ceplos Dani. Ada-ada aja kalian tuh, ucap nenek. Gue cuman mau pamer ini. Ucap Bagas mengeluarkan sebuah foto. Apaan nih? Gak jelas gini. Tanya Fadil. Kamu hamil tak? Tanya Elena heboh. Aku mengangguk antusias mendengar pertanyaan Elena. Oh, ini foto USG, Keke Fadil. Sumpah si Fadil bego banget. Cibir Dani. Selamat ya kak. Ucap Jenny sambil memeluk tubuhku, dan diikuti oleh Elena. Tokcer kan ke? Tuh lihat itu ada 2 titik jadi bayinya ada 2, cerocos Bagas. Kembar. Tanya Farel, Kenzo, Jenny dan Elena berbarengan.
Iya dong, gak cuman satu cebong yang berhasil bobol, tapi dua, sombong Bagas. Lu bener-bener role model gue. Ucap Kenzo bangga. Oh iya, ini sekalian pada kumpul, aku mau bagiin undangan, ucap Jenny. Oh iya, minggu depan kalian merit ya, ucap Elena. Tah, si Jenny kapan mau di training? Bisik Kenzo. Gue kosong kok, ngantor cuman 2 kali dalam seminggu, suruh si Jenny main aja ke rumah gue, balasku berbisik. Ngapain kalian bisik-bisik? Tanya Bagas dengan nada cemburu. Ngomongin silabus training yang, jawabku. Training apa? Tanya Bagas. Training malam pertama buat si Jenny, bisikku. Bagas terkekeh mendengar ucapanku. Jangan lupa minta bayaran sama mereka, ucap Bagas. Siap yang. Kekehku. Sehat-sehat ya dede bayi. Duh seneng deh, entar baby aku ada teman, ucap Elena. Putri ayo nyusul, ucap Bu Hanum. Doain aja ya tante, kekeh Jenny. Kami menikmati makan malam dengan mengobrol santai hingga larut malam. Aku mengusap air mataku karena menahan haru dalam hatiku, semua orang yang aku cintai dan mencintaiku berkumpul di sini malam ini. Aku menatap lekat satu persatu wajah keluarga dan sahabat-sahabatku, Bagas, Nek Hasna, Dipta, Pak Johan, Bu Hanum, Jenny, Kenzo, Elena, Farel, Fadil dan Dani, semua orang sedang bersuka cita saat ini menyambut 2 buah cintaku bersama Bagas yang Tuhan titipkan pada kami. Terima kasih Tuhan, lirihku sambil mengelus perutku yang masih rata. Terima kasih Tuhan telah memberikan mereka dalam hidupku. Mereka adalah anugerah terindah yang Kau titipkan padaku. Aku berjanji akan selalu menjaga mereka semua dengan cinta dan ketulusan. Terima kasih, terima kasih. Syukurku dalam hati. Tamat. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.